ya untuk menyelesaikan problem matematika. Karena tidak semua problem matematika itu bisa diselesaikan secara istilahnya secara metode analitik menggunakan rumus-rumus matematik. Ada beberapa atau banyak problem matematika itu yang nggak bisa diselesaikan dengan cara analitik, dengan metode analitik. Itu yang pertama. Jadi lalu kita menggunakan metode numerik. Yang kedua, itu ada keinginan ya, kita ingin membawa bagaimana problem matematika itu kita selesaikan dengan komputer, dengan komputasi. Nah itu tentu harus ada prosedur, ada algoritma, supaya problem matematika itu dibawa ke dalam bentuk algoritma yang bisa diselesaikan dengan komputer, gitu ya. Itu tujuan kita mempelajari metode numerik. Apalagi teman-teman dari informatik tentu berkeinginan problem matematika itu kalau bisa diselesaikan dengan metode numerik. Oleh karena itu, metode numerik ini menjadi mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi untuk prodi informatik maupun teknik memerlukan metode numerik. Nah, karena metode numerik ini berisi algoritma dan bukan solusi analitik yang jawabannya penuh kepastian, maka metode numerik itu banyak menggunakan pendekatan, ya, menggunakan pendekatan. Artinya ada beberapa metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan satu problem matematik. Nah, pendekatan terbaik itulah ya yang dianggap paling dekat dengan jawaban. Pendekatan yang terbaik itulah yang dianggap menjadi sebuah solusi yang paling dekat dengan jawaban. Tapi bukan kepastian jawaban. Karena yang pasti itu biasanya di matematika itu menggunakan metode analitik. Ya. Oleh karena itu ini metode numerik, maka pendekatan yang dipakai. Kalau jawabannya sangat dekat, itu maka dianggap sebagai solusi terbaik. Nah, problemnya lalu bagaimana cara mengetahui bahwa itu jawaban yang paling dekat, pendekatan yang paling benar. Maka di minggu lalu Pak Emmanuel berikan istilah ada dua error ya, ada dua kesalahan, ada dua galat. Ada istilah error itu terjemahannya galat, ada istilah error itu terjemahannya kesalahan. Jadi ada dua kesalahan yang dipakai. Yang pertama ada kesalahan pendekatan, yang kedua kesalahan sejati. Atau yang pertama kesalahan sejati, yang kedua kesalahan pendekatan. Kesalahan sejati itu digunakan oleh kita untuk menentukan jawaban metode numerik kalau jawaban analitiknya atau jawaban yang pasti telah diketahui. Itu maka kita gunakan kesalahan atau error atau galat sejati. Tapi kalau menggunakan pendekatan iterasi dalam mencari jawaban, maka pendekatan ini kita gunakan dengan error pendekatan. Ya. Berikut ini Pak Emmanuel akan share materi untuk mengulang kembali, karena kemarin pakai WA, kita akan coba pakai PPT. Baik, bisa terlihat ya? Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita akan mengulang singkat tentang kesalahan numerik atau numerical error dan beberapa contohnya ya. Sebelum kita masuk ke metode numerik, kita masuk ke metode pendekatan untuk mencari problem matematika. Jadi kesalahan itu ada
yang disebut kesalahan non-numerik ya. Ada kesalahan non-numerik atau galat non-numerik yang ini berkaitan dengan kesalahan kita bikin model, kesalahan kita menghitung gitu ya, atau kesalahan gara-gara informasi atau datanya nggak valid. Itu namanya kesalahan non-numerik ya. Mungkin kalian ngitung kok pakai metode atau model yang salah gitu ya. Kemudian kalian ngitung kok teknik ngitungnya keliru gitu ya. Bagaimana menjumlah, membagi, mengalihkan itu caranya salah, maka itu dianggap kesalahan atau galat non-numerik. Tapi galat numerik itu berkaitan dengan pertama mungkin karena kalian melakukan pemotongan terhadap angka signifikan. Jadi angka 0,5567891011 itu dipotong cuma 0,55 ya. Itu berarti nanti ketika dihitung angka itu yang harusnya panjang kok dihitung dengan singkat, itu tentu saja menjadi timbul kesalahan akibat kita melakukan pembulatan. Nah, gitu ya. Jadi 0,5567 kok cuma ditulis 0,55. Berarti itu ada kesalahan pemotongan. Lalu bagaimana Pak kalau kita punya angka yang sangat panjang sekali, lalu kita akan potong supaya kita komputasinya cepat, maka dalam kesempatan kita mempelajari metode numerik, kita sepakati saja gitu ya. Kita sepakati Pak Irmanu akan meminta para mahasiswa selalu menggunakan angka 4 di belakang koma gitu ya. Jadi 0,5567 gitu ya. Belakangnya enggak usahlah dibulatin aja gitu ya. Jadi kita berikutnya untuk mempercepat perhitungan kalian, yang penting caranya benar gitu ya. Metodenya benar, maka ketika ada angka-angka yang cukup tinggi gitu, kita akan deketi dengan 4 atau 5 lah, tergantung Pak Irmanu melihat kasusnya ya. 4 atau 5 angka di belakang koma. Kemudian ada kita kesalahan karena melakukan pengurangan jumlah suku ya. Ini rumus polinomial yang panjang banget, rumus fungsi yang X-nya pangkat tinggi, tapi saya potong menjadi pangkat yang rendah. Itu namanya kesalahan truncation atau kesalahan karena jumlah sukunya kita potong. Nanti Pak Irmanu akan berikan contoh. Kemudian kesalahan karena adanya deretan operasi, dan yang terakhir ini kesalahan karena pendekatan. Nah, ini yang kita akan gunakan sebagai kesalahan di dalam metode numerik. Minggu lalu telah Pak Irmanu sampaikan pada kalian ada 2 kesalahan, kesalahan sejati dan kesalahan pendekatan ya. Kesalahan sejati itu kita gunakan, saya ulang ya, kesalahan sejati itu kita gunakan ketika kita memiliki jawaban yang benar atau jawaban sejati. Ya. Maka kita gunakan kesalahan sejati. Nilai kesalahan sejati atau prosentase kesalahan sejati, kalian hitung nilai yang sejati, nilai yang benar itu dikurangi hasil perhitungan pendekatan yang kita lakukan, dibagi nilai sejati, dikali 100%, itu namanya kesalahan sejati. Nah, tentu biar tidak hasilnya negatif, biar persentase hasilnya tidak negatif, kita gunakan harga mutlak ya. Nilai-nilai negatif akan kita jadikan nilai positif. Yang terakhir, kesalahan pendekatan. Itu ketika kita menggunakan metode numerik untuk melakukan perhitungan iterasi, perhitungan berulang, iterasi pertama, kedua, ketiga, terus gitu ya. Maka kesalahan pendekatan itu berkaitan dengan nilai sekarang yang diperoleh
di iterasi sekarang dikurangi yang lalu dibagi nilai sekarang, itu namanya persentase kesalahan pendekatan. Kalau hasilnya negatif, kita positifkan pakai pakai tanda mutlak atau harga mutlak. Nah, kalau nilai kesalahan pendekatan itu makin kecil, terus makin kecil, itu berarti tandanya kita menuju ke konvergensi jawaban atau menuju ke jawaban yang menuju ke nilai yang benar. Itu persentase kesalahan pendekatan. Sampai kapan Pak saya menyelesaikan iterasi itu? Sampai berapa persen saya dianggap melakukan pendekatan yang benar ketika itu iterasi? Maka seringkali menggunakan batas terminasi ya. Batas berhentinya satu iterasi itu ketika error pendekatannya atau kesalahan pendekatannya lebih kecil dari error yang ditetapkan dari ES ini. Apa itu ES? 0,5 kali 10 pangkat 2 min N. N-nya ini angka penting. Kalau angka pentingnya 3, berarti kalian berhenti sampai errornya lebih kecil dari 0,5 kali 10 pangkat 2 min 3. 2 min 3 itu min 1, berarti 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 0,5 berarti 0,05. Jadi kalau angka pentingnya 3, maka kalian berhenti iterasi ketika lebih kecil dari 0,05 gitu ya. Tapi kadang Pak Ermanu menetapkan silakan iterasi dilakukan sampai berhenti errornya kurang dari 0,00005% misalnya. Gitu ya. Jadi itu namanya persentase kesalahan pendekatan. Ya. Ini contoh kasus ya Mas ya, Mbak. Ini Anda contoh kasus. Ini ada namanya deret Maclaurin atau fungsi Maclaurin, gitu ya. Fungsi Maclaurin itu fungsi yang menggambarkan bentuk eksponensial diubah menjadi deret. Kita ulang, bentuk eksponensial diubah menjadi deret. Kata Maclaurin itu E pangkat X itu adalah sama dengan 1 plus X plus X pangkat 2 dibagi 2 faktorial plus X pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus X pangkat 4 dibagi 4 faktorial, terus saja sampai X pangkat N dibagi N faktorial. Panjang ya Mas ya, Mbak? Ini kan panjang banget ini. Oh, 1 plus X. Nah, lalu pertanyaannya, saat kita menginginkan menghitung E pangkat 0,5. Oke, kita mau menghitung E pangkat 0,5. Maka kan menurut Maclaurin, E pangkat 0,5 adalah 1 ditambah X. X-nya 0,5 ya. Ditambah 0,5 ditambah 0,5 kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah 0,5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 4 berarti 0,5 di pangkat 4 dibagi 4 faktorial, seterusnya pakai sampai kita X pangkat N, N-nya bisa 1000, bisa 2000. Tentu saja makin panjang begitu ya nilainya. 1 tambah 0,5 tambah 0,5 kuadrat bagi 2, 2 faktorial itu 1 kali 2, ditambah 0,5 pangkat 3 bagi 3 faktorial, 3 faktorial itu berapa? 6, Pak. Oke, 6, good. 6, oke, 1 kali 2 kali 3 gitu ya. Plus 0,5 pangkat 4 bagi 4 faktorial, terus saja dijumlah semuanya Mbak, Mas. Tentu kan panjang banget ya. Oleh karena itu kita ingin mencoba menentukan E 0,5 dengan mengambil sukunya hanya sampai
satu saja sini, ini dihilangin. Bisa 2 suku saja yang kita pakai, ini yang dihilangin. Bisa 3 suku yang dipakai, kita hilangin. Maka kita akan menemukan jawaban yang beda-beda, makin panjang N-nya, makin besar N-nya, maka jawaban E pangkat 0,5 makin menuju ke jawaban yang sebenarnya. Begitu. Nah, jadi kita mau ngitung ya 0,5. Coba kita mau ngitung. Pak Hermanu sudah ngitung nih. Contohnya berikutnya. Gini. Saat tadi kita mau ngitung 0,5, E pangkat 0,5 ya. Kalau hanya suku 1 yang digunakan, maka E pangkat 0,5 hanya 1 ini. Ini enggak dipakai ini. Ini deretan ini enggak dipakai. Jadi jawabannya 1. Kalau sampai suku 2 yang digunakan, itu berarti E pangkat 0,5 adalah 1 ditambah X. X-nya 0,5. Jadi 1,5. Gitu ya. Kalau sampai sukunya 3, sampai di sini, sampai 3, itu berarti E pangkat 0,5 adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat bagi 2, yaitu 1 ditambah 0,5 tambah 0,5 kuadrat dibagi 2, jadi 1,625. Ini saat satu suku 1, saat 2 suku yang dipakai 1,5, saat 3 suku 1,625. Jawabannya kan beda-beda nih. Saya yakin makin sukunya banyak, itu jawabannya makin akan panjang begini. 1,6 sekian-sekian ya. Maka mana jawaban yang benar, maka kita akan lihat di tabel ya, hasil perhitungan. Tadi kalau suku yang dipakai hanya 1, gitu ya, itu jawabannya 1. Kesalahannya 39,3. Kenapa Pak? 39,3 itu dari mana Pak? Oke, kalian pegang HP ya. Kalau pegang HP, kalau di HP kalian itu punya kalkulator, ya. Kalau HP kalian punya kalkulator, itu di sana ada E pangkat X. Coba kalian lihat, atau saya mudah-mudahan ada kalkulator di laptop ini. Oke, kalkulator. Ada saintisnya enggak ya? Ada Pak, E pangkat X. Iya, E pangkat X. Punya ya kalian ya? Atau saya akan pakai MATLAB ya. Saya pakai HP, saya coba E pangkat X. Oke, kalau kalian hitung pakai kalkulator, Mas ya, pakai kalkulator. Saya punya jawaban E pangkat X, sorry. Pangkat 0,5 itu menurut kalkulator saya itu 1,487212,707. Gini Mas. Ya Mas ya? Ya, Pak. Oke. Ya, mungkin ada kalkulator kalian yang lebih panjang. Anggaplah ini anggap sebagai jawaban sejati. Ini dianggap ya. Ini dianggap sebagai jawaban sejati atau jawaban yang benar. Ya, ini dianggap yang benar. Maka ini sebagai nilai sejati. Berarti ini sebagai nilai sejati. Dengan demikian,
ketika kita diminta ngitung berapa error sejatinya, maka error sejatinya yang 39,3 itu diperoleh dari mana, Mas? Nilai hasil yang sebenarnya 1,64872120707 dikurangi satu ini dibagi 1,64872120707. Jadi ketemunya itu error sejati. Lalu kalau kita pakai dua suku ini kan nilai E pangkat 0,5 1,5 gitu kan ya. Berarti jawabannya 1,5. Berapa errornya? Errornya itu 1,64872120707 dikurangi 1,5 lalu dibagi 1,64872120707 kali 100%. Jadinya 9,02. Saat tiga suku jawabannya 1,625. Dari mana, Pak? Dari ini, tiga suku. Sampai sini, tiga suku. Oke, sampai sini. Itu 1,625. Lalu error sejatinya 1,44. Dari mana ini 1,44? Dari 1,64872120707 dikurangi 1,625. Seterusnya gitu, Mas, sampai sampai suku ke-6. Suku ke-6 itu sampai mana ya? Suku ke-6 itu sampai 5, Pak. Oke. X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. 5 gitu ya. faktorial. Oke, jadi begitu. Itu namanya kesalahan sejati. Apa itu tadi? Kesalahan sejati adalah nilai yang sejati dikurangi nilai hasil pendekatan dibagi nilai sejati kali 100%. Kemudian EA ini adalah kesalahan aproksimasi atau kesalahan pendekatan. Apa itu tadi? Nilai sekarang dikurangi nilai yang lalu dibagi nilai sekarang. Nah, nilai sekarang 1 ini, nilai sekarang 1 dikurangi yang lalu kan nggak ada nih. Oke, oleh karena itu tidak bisa kita hitung. Sementara pada dua suku yang kita pakai, maka errornya 33,3. Dari mana nih? Dari nilai sekarang 1,5 dibagi 1,5 ini dikurangi 1 dibagi 1,5 kali 100%. Itu 3,3. Lalu yang 7,69 itu adalah nilai sekarangnya 1,625 dikurangi 1,5 dibagi 1,625 kali 100%. Seterusnya sampai bawah. Oke. Dengan demikian, kalau kalian terusin ya Mas ya, kalau Mbak dan Mas terusin, itu kalkulator saya yang jawabannya sebesar ini. Oke, kalkulator saya yang jawabannya 1,648720707 ini bisa kita cari sampai suku berapa sebetulnya gitu ya. Jadi di kalkulator saya ini dia menggunakan deret Maclaurin sampai suku keberapa gitu. Nah, bisa dihitung itu. Jadi kehebatan kalkulator itu bisa ditentukan dari dia menggunakan sampai suku berapa ketika dia menghitung dalam softwarenya kalkulator gitu ya, dia sampai suku keberapa. Karena kita tahu bahwa kalkulator itu hanya bisa operasi jumlah kali bagi jumlah kali bagi.
Sehingga ketika ada satu kasus fungsi eksponensial maupun fungsi-fungsi lain, dia akan buat dalam bentuk deret, lalu disitulah dia akan bekerja. Nah, itulah tentang materi yang berkaitan dengan deret, ya, deret Maclaurin untuk menggambarkan apa yang disebut dengan kesalahan sejati dan apa yang disebut kesalahan pendekatan. Mudah-mudahan mudah dipahami. Bagaimana komen kalian? Ada pertanyaan? Pak, itu kalkulatornya pakai saintifik, Pak? Ini kalkulator saya pakai ini saintifiknya yang ada di mana, di iPhone ini. Bentar ya, else pangkat 0,5. Ya ini, lihat ya. Oke, kelihatan ya, yaitu sebentar saya akan share lagi. Ya ini Mas, 1,6. Oke, itu jawaban kalkulator saya ya. Nah, ini dianggap sebagai jawaban sejati. Mungkin kalkulator kalian bisa punya nilai yang lebih presisi lagi ya. Lebih banyak, Pak. Oh, lebih banyak. Bagus. Itu bisa dihitung oleh Mario. Kira-kira dia menggunakan deret Maclaurin itu sampai suku keberapa? Gitu. Bisa dipakai gitu. Bisa dipakai sampai suku keberapa? Silakan kalau ada yang tanya lagi. Nah. Saya, Pak, mau bertanya, izin. Oke, Al-Ghifari, Tadi silakan. kan di yang PPT Bapak yang ada suku-suku itu, Pak, kan ada kesalahan pendekatan. Itu saya akan coba hitung di suku ketiga itu kan 1,625. Terus kita kan disuruh untuk di rumusnya mengurangi dengan 1,5 di nilai atasnya yang lalu, kemudian dibagi lagi sama 1,625, kemudian kan dikalikan 100%. Itu kok hasilnya tidak muncul seperti yang dinilai pendekatan, Pak ya, tapi keluarnya malah 0,709, 230, 7692. Sedangkan di PPT Bapak 33, berapa tadi? 7,69. Saya coba hitung ya. 1,625. Oke. Dikurangi 1,5 gitu ya. Oke, hasilnya kan 0,125 ya. Oke, lalu kita bagi dengan 1,625. Mungkin saya salah memasukkan. Ini Mas. Kelihatan Mas Ghifari? Sebentar Pak, enggak kelihatan. Oh iya sama kayak gitu Pak. Itu kok di sininya 7,69 itu gimana Pak? Kan kali 100% toh Mas. Karena dalam persen kan. Jadi akhirnya 7,69 sekian lah. Pak Hermanu hanya pakai 7,69. Lihat ya. Iya Pak, kelihatan. Oke. Coba ya, Pak, oke. Jadi Ghifari coba ngitung lagi yang baris keempat. Benar nggak 1,27? Itu bisa kalian lakukan perhitungan. Begitulah mungkin teknik menghitungnya. Kalau ada kesalahan, bisa saja apa yang terjadi, bisa human error, ngitungnya keliru gitu ya, atau metode cara menghitungnya keliru, bukan karena kesalahan numerik gitu ya, tapi
kegagalan non-numerik atau kesalahan non-numerik. Baik, silakan kalau ada yang tanya lagi. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan Mas. Pak, kalau misalnya kan tadi 2 angka di belakang koma, Pak. Nah, untuk kedepannya kita pakai berapa angka di belakang koma, Pak? Apakah 4 seperti kata Bapak tadi atau Ya. 2 saja, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi Pak Irmanu di awal nyampaikan mungkin saja ada 4, 5 belakang koma tergantung permintaan ya. Tapi kalau tidak ada permintaan 4 di belakang koma saja. Tetapi tadi Pak Irmanu hanya ingin memberikan contoh ya yang di tabel itu untuk contoh untuk memperlihatkan bahwa errornya makin kecil gitu ceritanya. Jadi hanya untuk contoh saja. Tapi perhitungan berikutnya nanti kalian bisa 5 di belakang koma. Sebab kalau 5 di belakang koma, kalau kita yang pakai 5 di belakang koma untuk kasus ini, Mas, untuk kasus ini, maka saya akan selesai di suku kelima, Mas. Karena 5 di belakang koma untuk jawaban suku keempat dan suku kelima kan sama ya, Mas ya, hampir sama ya, atau hampir deket lah gitu ya. Nanti errornya sangat kecil kali, padahal sukunya mau kita pilih yang panjang. Jadi bolehlah nanti 4 di belakang koma atau 5 di belakang koma bisa kita gunakan bergantung Pak Irmanu mau meminta berapa. Oke, itulah mengulang kembali tapi dengan contoh tentang kesalahan numerik atau kesalahan karena beda dengan jawaban sejati dan kesalahan karena pendekatan ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Bagaimana sampai di sini? Cukup paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Lanjut lagi atau gimana? Lanjut, Pak. Kasih momen, Pak. Oh, lanjut. Baik. Mantap. Oke lah. Baik, berikutnya saya akan memperkenalkan salah satu metode numerik kita akan terapkan digunakan untuk mencari akar persamaan. Jadi saya akan mempresentasikan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menentukan akar. Terlihat ya? Ya, Pak. Oke. Jadi ini ada materi matematika dan kita akan selesaikan dengan metode numerik. Ya. Apa itu materinya? Tentang penentuan akar persamaan. Siapa yang tahu maksud dari akar persamaan itu apa? Givari? Mario? Nilai-nilai yang bernilai apa ya, Pak? Lupa saya. Akar persamaan itu Nilai adalah yang bersamaan nilai. Pak. Oh iya, itu salah satunya untuk persamaan kuadrat. Jadi nilai akar itu adalah satu nilai variabel yang menyebabkan suatu fungsi itu berharga 0. Itu namanya akar persamaan. Jadi akar persamaan itu kalau kita memiliki satu nilai dimasukkan ke dalam sebuah fungsi, hasilnya sama dengan 0,
itu disebut sebagai akar persamaan. Ya, nah, ini definisi akar. Jadi kalau dalam bentuk rumus berarti ada Fe yang menghasilkan nilai 0, maka X-nya itu disebut akar. Gitu ya. Jadi ada X yang menyebabkan fungsi itu berharga 0, itu namanya akar persamaan. Ya. Oke, contohnya misalnya ada Fx, Ax plus B, gitu ya. Kapan fungsi ini berharga 0? Tentu saja ketika X-nya berharga min B per A. Ya, itu berarti min B per A itu sebagai akar persamaan. Oke. Berikutnya misalnya ini. Tentu menjadi problem tersendiri ketika kita punya fungsi yang disebut fungsi transendental. Fungsi transendental itu fungsi yang bentuknya transendental itu kan maksudnya suci ya. Suci itu ya sulit tersentuh gitu ya itu. Atau sulit tersentuh itu suci ya. Kalau ada fungsi yang sulit dicari akarnya gitu ya, disebut fungsi transendental, seperti fungsi yang ditunjukkan oleh Pak Hermano itu AX kuadrat plus B sin X plus C, itu fungsi transendental. Kalian tentu akan sulit mencari berapa nilai X yang menyebabkan fungsi itu berharga 0. Itu sulit itu. Yang kedua misalnya Fx E pangkat min X. Berapa X yang menghasilkan nilai fungsinya? Juga E pangkat min X sin X min 1 sama dengan 0. Itu juga sangat sulit. Jadi ini sulit ya. Yang bawah juga ini cukup sulit. Yang ini juga cukup tidak mudah dicari akarnya. E pangkat min X sin X min 1. X yang menjadikan fungsi semua ini harga 0 itu tidak mudah. Demikian juga yang ini. Jadi inilah yang disebut fungsi transendental. Butuh metode numerik ya. Bagaimana komputernya bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Itulah kenapa diperlukan metode numerik. Yang pertama, untuk menyelesaikan letak akar atau menentukan akar suatu fungsi transendental, itu metode yang paling sederhana itu adalah menggunakan metode grafik. Jadi metode pertama itu yang paling mudah gitu ya untuk menyelesaikan bagaimana menentukan akar dari suatu fungsi, itu metode grafik. Bagaimana Pak caranya metode grafik? Caranya ya kalian menggambar grafik fungsinya, gitu ya. Kalian gambar grafik fungsinya. Misalnya ini contoh aja, Pak Herman, langsung contoh ya. Ini ada fungsi E pangkat min X sama dengan 0. Oke, E pangkat min X sama dengan 0. Ini X-nya berapa yang menghasilkan fungsi berharga 0, maka kalian perlu gambar grafik. Bagaimana cara gambar grafik? Tentu kalian butuh titik-titik data. Nah, titik datanya itu adalah titik data yang merelasi X dengan nilai fungsi X. Jadi, saat X-nya sekian, maka Fx-nya sekian. X-nya sekian, maka Fx-nya sekian. Lalu setelah dapat data-data itu diplot di grafik. Dari grafik itulah terlihat fungsi berharga 0-nya di mana. Contohnya, E pangkat min X sama dengan 0. Ya. Kita mau nyari X yang menghasilkan nilai 0. Maka
saya akan bikin data relasi antara X sama Fx. Saat X-nya 0, maka fungsi Fx-nya berharga 1. 1 ini dari mana, Pak? 1 ini dari kalian memasukkan E pangkat 0. Berapa E pangkat 0? 1. E pangkat 0 itu hasilnya 1. Kalian bisa pakai kalkulator. E pangkat min 0 gitu ya. Hasilnya nanti 1. 1 dikurang 0 hasilnya tentu 1. Jadi saat X-nya berharga 0, nilai fungsinya berharga 1. Oke? Saat X-nya 0,2, berarti kalian masukkan ke sini 0,2, gitu ya. Minus 0,2, coba kalian pakai kalkulator, E pangkat min 0,2 dikurangi 0,2, nanti kalian dapatkan 0,6919. Oke ya, ini tiga angka di belakang koma ini Pak Hermanu pakai. Ketika 0,4, kalian masukkan, cari pakai kalkulator, E pangkat min 0,4 minus 0,4, maka hasilnya akan 0,270. Oke, saat 0,6 jadi minus, Mas. Coba buktikan pakai kalkulator. Minus 0,051. Saat 0,8 minus 0,351. Saat 1 minus 0,63. Dari data-data ini lalu kalian gambar grafiknya gitu ya. Ini grafiknya. Ini grafiknya. Saat 0, 1, saat di sini 0,2 itu 0,6 berapa tadi? 0,619. Saat 0,4 tadi 0,27 kira-kira di sini ya grafiknya. Saat 0,6 kira-kira di sini sudah minus tadi minus 0,051. Oke. Saat 0,8 yaitu minus 0,351. Jadi di sini saat 1 tadi ini saat 1 hasilnya adalah minus 0,632. Dari titik-titik itu lalu kalian hubungin grafik. Oke, ya. Maka terlihat fungsi 0 itu di mana letaknya? Di sini nih. Ya toh ya, Mbak Mas. Di sini nih nilai fungsi berharga 0. Di sini saat 0 fungsinya bernilai 1. Saat 0,2, 0,19. Saat 0,4, 0,2 sekian-sekian. Saat 0,6 minus. Maka fungsi berharga 0 kira-kira di sini. Kira-kira di sini. Berapa ya? Ya ini itulah yang sulit menentukan berapa nilainya di sini gitu ya. Kira-kira ya 0, berapa? 0,5 sekian-sekian ya. Nah, jadi kurva metode grafik hanya bisa digunakan untuk menentukan kira-kira letak akarnya di mana. Dari data ini Mbak Mas, dari data ini letak akarnya di daerah mana? 0,2. Oke, letak akarnya antara 0,4 dan 0,6. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Kenapa Pak kok antara 0,4 sama 0,6? Karena dari fungsinya terlihat perubahan tanda dari positif ke negatif. Karena angka 0 itu pastilah perubahan tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif. Jadi dari data ini memperlihatkan letak akar
itu antara 0,4 dan 0,6. Sehingga metode grafik itu cukup sulit untuk menetapkan di mana letak akar. Metode grafik hanya dipakai untuk memperkirakan daerah letak akar. Oke? Gitu ya. Jadi metode grafik hanya dipakai untuk menentukan apa? Menentukan daerah. Jadi perkiraannya akar antara 0,4 dan 0,6. Atau boleh juga antara 0,2 dan 0,8. Mungkin juga antara 0,2 dan 1. Yang pasti antara fungsi berharga positif dan negatif atau negatif dan positif. Jadi bisa dibolak-balik. Itulah metode grafik. Jadi metode grafik adalah metode yang sederhana untuk menentukan daerah letak akar. Daerah letak akar. Jadi cukup sulit kita untuk menentukan akar persamaan itu hanya dari grafik. Karena kita nggak punya data yang tepat di mana letak akar, hanya perkiraan saja. Jadi namanya estimasi saja. Tapi dari grafik itu kita punya jawabannya, perkiraan letak akar. Jawaban letak akarnya di mana? Antara titik ini dan titik itu. Nah, titik yang rendah 0,4 atau titik yang atas 0,6 itu adalah dua titik yang memperkirakan batas letak akar. Maka seringkali titik bawah itu disebut perkiraan bawah, titik atas ini perkiraan atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti nggak ada yang bisa tepat di akar 0 ya Pak? Cuma perkiraan antara aja Pak? Kalau metode grafik, sekali lagi gitu ya, metode grafik ternyata hanya bisa digunakan untuk memperkirakan letak akar. Maka kalian bisa mencoba lebih detail lagi, cari data lagi ya, antara 0,4 dan 0,6 gitu kan ya. Oke ya, misalnya Pak Hermanu tunjukin pakai Excel ya. Oke, saya akan menggunakan Excel. Terlihat ya? Coba. Oke. Ini X, ini Fx. Oke. Nah, oke. Ini tadi 0,4. Oke. Nilainya berarti sama dengan eksponensial. Di Excel itu E pangkat itu pakai fungsi eksponensial minus sheet ini gitu ya, dikurangi sheet yang ini, hasilnya 0,27 sekian. Saya tampilin lagi PowerPoint-nya tadi 0,27 ya Mas ya, terlihat ya? Ya Pak. Iya Pak. Oke. Sekarang saya mau perinci antara 0,4 dan 0,6. Misalnya 0,41. Oke, saya kopikan. Hasilnya 0,253. Saya akan turun sampai 0,6 tadi ya. Oke. Oke, Mas. Mudah-mudahan terlihat
dari data-data ini. Lihat ya. Ini positif ya. Mulai negatif di mana? 0,57. 0,57 Pak. Oke, 0,57. Berarti letak akar antara berapa, Mas? 0,57 Pak. Oke, jadi letak akar di sini kira-kira antara 0,56 dan 0,57 karena dari positif ke negatif. Berapa Pak tepatnya? Perinci lagi gitu ya. 0,56 terus mungkin 0,561 gitu ya. Oke, di sini tadi eksponensial sheet yang ini dikurangi sheet yang ini, tanda negatif, maaf. Oke. Oke, saya kopikan. Oke. Oke, terlihat akar antara berapa? 0,57. Good. Begitu. Jadi metode grafik dipakai untuk menentukan letak daerah akar. Gitu ya. Tapi penting untuk menentukan metode berikutnya, kita harus awali perkiraan letak akar di mana. Seperti kalian mencari rumah orang, itu harus daerahnya di mana misalnya ya. Di daerah mana, di Surabaya atau di Malang gitu harus ada pendekatan di mana gitu ya. Jadi di daerah mana supaya alamatnya Surabaya kok kalian cari di Jember kan ya nggak ketemu-temu gitu ya, karena daerah letak akarnya itu kita nggak lokalisasi, kita tidak cari di batas-batas mana. Oleh karena itu metode ini penting untuk menentukan daerah mana letak akar. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, permisi tanya lagi. Ya. Itu tadi rumusnya bagaimana Pak ya? Saya pengen tahu. Oh, ya di Excel itu, ini Mas, E pangkat itu pakai EXP, ya, minus sheet gitu ya, dikurangi sheet-nya. Ini kan sheet menggambarkan nilainya toh Mas ya. Itu di Excel loh ya. Ini kan Pak Hermanu hanya ingin menentukan fungsinya itu berapa, itu pakai Excel. Jadi agar mudah lah, supaya tidak pakai kalkulator berulang kali. Kan paling mudah pakai Excel gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi tadi apa fungsi kita mencari dengan metode grafik? Metode grafik hanya dipakai untuk menentukan letak daerah akar itu di daerah mana gitu ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Nah, nilai batas bawah dan batas atas itu harus menghasilkan fungsi yang berubah tanda dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Itu ya, itu metode grafik. Baik, sekarang saya akan menyampaikan, nanti mudah-mudahan cukup waktu, yang disebut metode pengurung. Nah, metode pengurung itu adalah akan mengurung akar, gitu ya, letak akar. Tadi metode grafik itu untuk menentukan letak daerahnya, metode pengurung itu akan kita kurung letak akarnya. Metode ini Mas, metode ini mendasarkan pada
metode grafik. Jadi kalau ada grafik ini dari mana Pak R? Grafik ini dari tadi metode grafik, yaitu kalian pakai data-data, lalu susun datanya, maka kita menentukan daerah letak akar. Misalnya gitu ya, ini fx yang menghasilkan xl ini adalah nilai x batas bawah. Dan nilai x ini xu itu ada batas atas. XL dan XU harus menghasilkan nilai fungsi yang berubah tanda. Dari fungsi positif yang XU-nya harus fungsi negatif. Jadi XL ini untuk kasus yang tadi, untuk kasus sebelumnya, itu bisa 0,4. Itu XL. XU-nya 0,6. Oke. Kalau kalian pakai Excel tadi, yang Excel, maka kalian bisa pilih XL-nya 0,56, XU-nya 0,57. Atau boleh juga 0,567 mewakili XL, ini mewakili XL, yang ini mewakili XU. Begitu, Mas. Nah, itu ya. Tapi boleh juga ini XL, yang penting ini positif. Yang ini XU juga boleh, ya. Asal fungsinya yang satu positif, yang satu negatif. Itu metode pengurung. Mana ya? Oke, kembali sini. Oke, jadi metode pengurung. Jadi pengurung itu kita menetapkan XL dan XU. XL dan XU dipakai untuk menentukan perkiraan akar. Nah, XL-nya dari mana? Dari metode grafik tadi. Nah, oke. Nah, metode yang pertama, metode pengurung, itu yang pertama itu namanya metode bagi dua. Apa itu metode bagi dua? Metode yang menjumlah perkiraan bawah sama atas dibagi dua. Jadi menurut metode bagi dua, perkiraan akar itu letaknya di XL ditambah XU lalu dibagi dua. Itu, Mas. Jadi kalau contoh XL-nya 0,4, XU-nya 0,6, maka menurut metode bagi dua, berarti perkiraan akarnya di mana? 0,5, Pak. Ya, dari mana 0,5? 0,4 ditambah 0,6 dibagi 2. Gitu ya. Itu kan kalau kita menganggap XL-nya 0,4, XU-nya 0,6. Karena boleh juga ada teman lain membuat XL-nya 0,2, XU-nya 0,6. Maka menurut metode bagi dua, si anak ini hasil perkiraan akarnya 0,2 ditambah 0,6 dibagi 2. Jadi 0,4. Gitu, Mas. Boleh juga ada mahasiswa lain, XL-nya 0,2, XU-nya 1. Boleh, sebab ini positif saat 0,2 dan saat 1 bernilai negatif. Sehingga 0,2 ditambah 0,1, 1,2 dibagi 2, 0,6. Nah, begitu. Jadi boleh. Nah, baik ya. Nah, itu metode bagi dua. Tapi apakah berhenti sampai sini, Pak? Saya memperkirakan akar. Tentu ada langkah berikutnya ya, Mas ya. Langkah berikutnya itu adalah kita memeriksa apakah
akar perkiraan selanjutnya di mana gitu ya. Oke, maka ada langkah menguji apakah letak akar antara XL dan XR yang sudah didapat, ataukah antara XR dan XU, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi harus ada periksa. Berikutnya akarnya itu perkiraannya di mana? Antara XL dan XR ataukah antara XR dan XU. Jadi kalau gambar ini sudah ini sebut sebagai XR, maka akarnya itu antara misalnya XR di sini ya, yaitu XL tambah XU bagi 2 letaknya di sini. Berikutnya itu antara XL dan XR ataukah antara XR dan XU, begitu. Nah, kalau dari grafik mudah, tapi kalau dalam komputasi kan kita tidak tahu, gitu ya. Oleh karena itu ada cara menentukan perkiraan akar. Kalau kita kalikan fungsi saat XL dan fungsi saat XR, kok dikalikan hasilnya negatif, hasilnya negatif, itu pastilah akar antara XL dan XR. Kenapa, Pak? Karena perkalian dua fungsi yang hasilnya negatif, itu pastilah kedua fungsinya berbeda tanda. Mungkin ini positif, ini negatif. Mungkin ini negatif, ini positif. Jadi benar-benar dia berubah tanda. Maka benar akar berikutnya itu perkiraannya di XL dan di XR. Jadi kalau kalian kalikan fungsinya kok hasilnya negatif, maka akar antara XL dan XR. XL dan XR. Langkah berikutnya dengan demikian, nanti XL-nya tetap, XU-nya yang akan berubah menjadi XR. Saya ulang, pelan-pelan ya. Jadi kalau perkiraan hasilnya perkaliannya kok negatif, fungsinya ya, itu maka akarnya antara XL dan XR. Nah, langkah berikutnya, karena kita sudah tahu akarnya antara XL dan XR, maka si XU untuk perhitungan berikutnya akan diganti oleh XR ini. Ini jadi XU ini. Oke ya, ini berikutnya akan jadi XU. Tapi kalau XL dan XR kok dikalikan fungsinya hasilnya positif, maka akar bukan antara XL dan XR, tapi antara XU dan XR. Jadi akar bukan XL dan XR, tetapi antara XR dan XU. Maka di langkah berikutnya, XR ini akan menggantikan XL low sebagai batas bawah. Ini batas bawahnya, ini tetap batas atas. Yang ini batas bawahnya, ini jadi batas atas. Tapi kalau perkalian fungsinya hasilnya 0, maka pastilah di saat XR itu terjadi nilai fungsi yang berharga 0, maka akar dianggap tepat di XR. Ya, untuk ilustrasi Pak Hermanu akan berikan contoh nanti ya. Lalu kapan berhenti Pak? Kapan berhenti? Kalau XR saat ini kurangi XR yang lalu dibagi XR kali 100%, kok hasilnya kecil sekali errornya, maka itu dianggap sudah cukup dekat dengan jawaban ya. Oke ya, contoh ya, ini Mas. Contoh. Ini materi ini nanti saya share.
Nah, kita akan kembali ke contoh sebelumnya, mau menentukan letak akarnya E pangkat min X itu berapa, gitu ya. Maka Pak Hermanu gunakan XL-nya 0,4, XU-nya 0,6. Oke, boleh ya, benar ya, karena saat 0,4 fungsinya positif, saat 0,6 fungsinya negatif. Maka perkiraan di iterasi pertama hasilnya 0,4 tambah 0,6 dibagi 2, ketemunya 0,5. Berikutnya, Mbak dan Mas harus nyari akarnya antara 0,4 dan 0,5 ini, ataukah 0,6 dan 0,5. Maka kalian cek, kalikan saat XL, berarti fungsi saat 0,4, dan fungsi saat XR saat 0,5. Saat 0,4 ketemunya 0,27. Saat 0,5 kalian cari akan ketemu 0,1065. Dari mana ini Pak? 0,105 ini. Ini dari E pangkat min 0,5 dikurangi 0,5. Jadi ketemunya 0,1065. Ternyata hasil perkaliannya diperoleh positif 0,0288. Positif 0,0288. Berarti karena ini positif, bukan negatif, maka akar bukan antara 0,4 dan 0,5. Melainkan antara 0,5 dan 0,6. Maka dengan demikian ini menjadi XL, 0,5-nya menjadi XL, 0,6-nya tetap XU. Gitu ya. Oke, jadi ini jadi XL, ini jadi XU. Sehingga di iterasi kedua 0,5 ditambah 0,6 dibagi 2. Ketemunya 0,55. Baik, kita cari errornya ya. Yaitu errornya 0,55. Yang ini saat ini dikurangi 0,5. Saat yang lalu dibagi 0,55. Saat sekarang. Ketemunya 9,09%. Masih cukup besar. Lalu kalian lanjutkan lagi. Tapi dengan cara memeriksa akar berikutnya antara 0,5 ini dan 0,55 atau 0,6 dan 0,55. Maka dicek saat 0,5 positif, saat 0,55 ternyata positif. Hasilnya positif, lebih besar dari 0. Maka akar bukan antara 0,5 dan 0,55, melainkan 0,55 dan 0,6. Maka ini jadi L baru, yang ini tetap XU. Dan seterusnya. Gitu Mas. Ini Mas. Nah, akhirnya ketemunya 4,35%. Dan seterusnya sampai errornya kecil ya. Ini 4,35 kan masih sangat besar. Ya, begitulah metode bagi 2. Nah, kalau ditabelkan, ini hasilnya Mas. Pakai metode bagi 2. Ternyata errornya 0,00344 pada iterasi ke-10 dan XR-nya 0,566992. Jadi akar perkiraannya sampai iterasi ke-10 adalah 0,566992. Dan errornya sebesar ini, sedangkan fungsinya berharga mendekati 0, yaitu 0,000237. Demikian, itu metode bagi 2. Gitu ya. Any question? Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya.
berarti Pak, kan itu sampai 10 Pak. Berarti masih bisa sampai 11 itu Pak? Enggak, ini selesai ini sekarang. Oh, sudah selesai. Oke ya. Oh, oke Pak. Yang penting kalian sudah paham ya. Insya Allah Pak. Oke. Ini nanti materinya saya share di LMS ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti saya share di LMS. Dan jangan lupa tugas nanti saya akan berikan juga di LMS. Gitu ya. Iya Pak. Baik Pak. Mari kita akhiri hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.